Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman di Lima Omong Bebas. Tidak terasa ini kita sudah sampai di episode ke-25. Dan untuk malam hari ini, tamu kita luar biasa ini. Ibaratnya menemukan teman yang hilang. Ya sebetulnya nggak hilang ya, cuman jarang banget ketemu gitu kan. Jarang banget ketemu dan kita hanya ketemu di grup WhatsApp saja. Nah, pada hari ini Om apa panggilannya apa ya? Kalau di Panggil aja Pujo. eh tapi saya biasanya manggil Bang Pujo ini karena Weh, kita Bang Dul itu juga kita panggil Bang Dul. Panggilan mesra. Bang Pujo Raharjo yang posisinya sekarang ada di Mentawai ya. Mentawai di Tua Pejat. Ya, di Kabupaten Mentawai dengan ibu kota apa, Bang? Tua Pejat. Tua Pejat. Pejat bukan Bejat, Pejat. Tua Pejat ya. Akan menyampaikan terkait dengan pengalaman beliau yang sudah berapa puluh tahun tinggal di mungkin dulu di Padang ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Dulu di Di Padang Padang. kemudian ke Mentawai. Nah ini bisa Mentawai. menceritakan bagaimana pengalaman. Kalau menurut saya luar biasa ini karena tidak semua mayoritas teman-teman kita ini sekarang ada di Jawa, tapi ada juga beberapa teman yang memang pernah punya pengalaman di luar Jawa seperti Cak Mul ya, Cak Mul di Kalimantan. Tapi ini Eh, beberapa saat ini belum bisa ikut juga bergabung dengan kita. Harusnya ikut ini Kak Cak Mul bisa omong-omong dengan kita ini. Nah, Bang Pujo ini monggo untuk menyampaikan berbagi sharing dengan kita-kita semua bagaimana survive di daerah yang diberi predikat ini ya. Katanya teman-teman di grup WA yang grup besar ini Bang, hmm. Ya, tertinggal, terdepan, terluar. Kok sebutannya tuh bikin pusing gitu. Sudah tertinggal, tertinggal kan harusnya di belakang, tapi ini iya, terdepan dan iya. terluar gitu. Ini kok pusing ya mikirnya gitu. Jadi saya bilang gini, udahlah ikut Zoom aja. Jadi untuk biar kita tidak pusing, kita mendengarkan pengalaman saudara kita, Bang Pujo, bagaimana sampai kemudian sudah betah apa gimana ini kok sampai selama itu ada di daerah Mentawai. Kami persilahkan Bang Pujo sambil menunggu nanti mudah-mudahan teman yang lain bergabung juga dengan kita. Ya, Oke, Bang persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, eh, Ibu Devi yang saya hormati, yang berbahagia. Kemudian Pak Muhammad Jenuri, Pak Dul, yang kami hormati juga. Pada malam hari ini saya pikir kita senantiasa memanjatkan puji syukur karena bisa bertemu ya, dalam rangka omong, omong bebas yang kejilid 25. Jadi 25. jadi mungkin kami atau saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak, memberikan apresiasi kepada teman-teman di Lima, khususnya Pak Dul dan Bu Evi, untuk bisanya saya tampil di sini. Nggak menyangka saya mau disuruh apa namanya tampil ini. Sungguh buat ya kebanggaan buat kami, buat saya di sini yang memang berada non jauh di sana. Tapi namun bagaimanapun jauh, yang Jawa atau kampung itu tetap di hati, Bu, Bapak. Nah, jadi pengalaman kenapa sampai di Mentawai. Ya, Jadi setelah tamat dulu SMA, boleh cerita sebentar Bu, ya ini kan omong ya, bebas ya. ya. Oke, silahkan. Saya pernah bersama Pak Dul itu tahun 85, setelah tamat itu mendaftarkan diri di UPN Jogja. Oh ya, Oh, oh. Tahun 85 ternyata Pak Dul duluan, saya nggak diterima. Akhirnya saya dapat restu dari Bapak, berangkatlah ke Padang.
Jadi setahun saya menganggur di Padang, kemudian saya Memang ada mendapatkan, darah dari Sumatera, Bang. Hah? Ada darah Sumatera, ada saudara di sana. Ada. Kalau kakak yang di atas saya persis itu kebetulan ada di Padang, saya ikut kakak. Oh, Jadi ya. memang dulu pilihannya dua antara Padang dan Kupang, ada kakak itu. Jadi Loh, ketika saya Bapak, sekolah tapi Bapak sama Ibu orang Kendal atau orang mana? bapak sama ibu itu orang Banyumas, tapi lama di Weleri karena dulu bapak kan Oh, di Pegadaian jadi pindah-pindah kan dulu. ya, 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 ya. Terakhir di Weleri. Jadi ketika itu memang jarang pulang sih karena memang kayaknya nggak boleh pulang. Ini cerita unik nih, Bu. Saya jarang pulang karena nggak boleh pulang. Kenapa ya? Karena mungkin lingkungan di Weleri itu agak agak Las Vegas gitu, agak repot gitu. Jadi saya bapak takut terpengaruh. Makanya Hmm. saya yakin ketika di Sumatera itu kemudian mendaftar Sipemaru, saya mendapatkan kebetulan untung-untung itu bisa masuk Sipemaru jurusan antropologi. Tamat tahun 91, langsung saya masuk BKKBN. Ditempatkan di Sitiung 1, Damasraya sekarang kabupatennya. Kemudian tahun 2000, 2001 saya pindah ke Salunto dan langsung minta pindah ke Mentawai karena Hmm. BKKBN bubar. Jadi langsung saja kenapa di Mentawai itu memang waktu itu sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah kan Mentawai itu ada tiga di Sumatera Barat, Damasraya, Solok Selatan, dan Mentawai. Semuanya sama-sama 3T dulu. Hmm. Tapi yang paling bungsu ini Mentawai sampai hari ini masih 3T. Ya pertama mungkin dari unsur masalah Geografisnya. geografis. Hmm. Geografis. Geografisnya memang sangat ekstrim sekali. Ya, jadi kalau secara antropologis pun kemiskinannya bukan karena kultur atau karena budaya kemiskinan, tapi memang karena geografis itu membuat mereka semuanya mahal dan semuanya terketergantungan. Nah, saya masuk 2002 ke Mentawai. Saya bawa keluarga. Kemanapun saya pergi, saya bawa keluarga bertugas. Ya. Jadi kalau cerita sedikit, orang keluarga juga dari keluarga campuran antara Padang dan Jawa Barat. Jadi Hmm. bahasanya ada campur-campur. Jadi kembali ke Mentawai, saya waktu itu di BKKBN memang bergabung dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Koran di Sekretariat Daerah. Dan sekarang terakhir ditugaskan untuk di Satpol PP. Dan memang saya pilih betul ini Bu Evi. Kenapa? Ya. Karena saya mungkin 2 tahun lagi pensiun. Saya pikir saya harus banyak bergerak begitu daripada milih kepala dinas arsip begitu ya. Jadi saya milih Satpol PP supaya memang agak banyak gerakan-gerakan yang sifatnya menjelang pensiun ini lebih memaksimalkan serap-serap supaya kesehatannya bisa inilah gitu, untuk olahraga sambil olahraga. Jadi kembali kepada persoalan Mentawai itu daerah 3T, memang kembalinya pokoknya kepada diri kita masing-masing semua secara personal, Bu. Ya, kalau ada kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu salah satu yang saya ingat juga. Kemudian juga pelajarannya Pak Bari dulu, di sekolah ya, disiplin, kamu harus disiplin waktu. Memang itu menjadi kenyataan ketika kita berada pada posisi yang di luar dari lingkungan kita yang sebenarnya. Artinya di perantauan begitu. Ya. Nyata-nyata itu menjadi tameng, ya, jadi pegangan. Kemudian ya pelajaran dari kalau dulu PMP ya, nah, itu juga ya soal kesetiaan Pancasila. Kemudian NKRI itu tetap ada di dada kita. Sehingga ketika kita sebagai orang pemerintahan mendudukkan perannya sekarang, ada pimpinan, Forkopimda, dan jajaran pemerintahan di kabupaten sampai kecamatan dan desa, aura kita ini ya
memang itu yang dijual. Dengan itu kita bisa bagaimana ya menjadikan teladan buat mereka, buat staf kita, buat masyarakat kita. Tentu saja kalau udah setia Pancasila yang nomor satu udah pasti Bu ya. Kita terhadap lingkungan sesuai dengan keyakinan kita, walaupun di Mentawai itu 85% non Muslim Bu. Kalau di Mentawai yang Islamnya hanya 15%. Bayangkan itu, tentu kita harus berjuang ya, amar ma'ruf nahi mungkarnya harus kita perkuat. Kita sebagai pegawai negeri kan, tentu harus kita tunjukkan bagaimana sebagai pegawai negeri ya harus kita tunjukkan keteladanan. Nah, di lingkungan saya ini ada SP123 Bu, Ya. Satuan Pemukiman Transmigrasi. Itu juga dari Jawa, Cirebon, Tulung Ya. Agung, udah campur di sini. Jadi yang Jawa, yang Madura, yang Cirebonan, kami ada komunitasnya, namanya Paguyuban Pendawa Lima. Dan saya yang memimpin saya sekarang ini. Ya, Dan ya. pada masa-masa sekarang ini pula, sebetulnya mau pilkada ini, ya kita main aman aja. Pokoknya nggak mau neko-neko, kita minoritas kan. Ya, ya. Artinya kalau memang ya kita baik-baik semuanya dengan seluruh partai, unsur partai, dan mungkin tidak akan bersinggungan dengan yang lain. Kita siap membantu. Itu sebagai gambarannya demikian. Kemudian kalau dari sisi ekonomi, ya kalau sebagai pegawai negeri ataupun swasta atau masyarakat, saya pikir mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan. Ya kalau pada prinsipnya ya siapa yang berhemat, mengatur waktu, disiplin tadi, Ya. secara ekonomi tidak bisa mengatur segalanya di sini. Kalau mau beli tempe di sini juga ada jualan tempe dari teman-teman apa saudara kita dari Jawa juga sudah membuat sana. Tapi kalau yang sayur mayur yang tomat, eh, sayur mayur seperti bawang itu masih didatangkan. Itu makanya ketika sembako beras pun didatangkan juga. Ketika 1 minggu saja kapal tidak masuk, ya udah. Tapi kita udah punya feeling bahwa sekian mendengarkan berita atau apa kan, nah kita udah cepet-cepet nyetok gitu, Bu. Termasuk nyetok center, nyetok yang penting-penting kan, apalagi kita rawan gempa ya. Jadi semuanya memang harus ini. Untung-untung sekarang memang apa namanya akses 4G kita sudah normal, tidak Ya, ya. terlalu repot sekali, gitu. Sehingga tidak membuat susah masyarakat, semuanya ada. Tapi sepertinya kalau posisi sekarang Mentawai ini memang sudah diminati, walaupun memang daerah tertinggal tapi diminati. Ya, ya. Cuman mereka itu kadang-kala begini, dia datang hanya merantau, Bu. Kalau KTP-nya tetap KTP luar. Makanya penduduk kita hanya 91.000 cuman. Luasnya 6.000 kilometer persegi. Jadi 1 kilometer persegi itu kira-kira tiap 15 kilometer itu satu orang. Dihitung secara mobilitas penduduk demikian. Nah, kota satelitnya salah satunya yang paling utama ya Padang, keluar masuknya Padang. Yang pelabuhannya kemarin disampaikan oleh Bang Pujo itu ya, melalui apa namanya? Padang Bay ya, Pak? Apa namanya? Ya, Namanya pelabuhan apa? Pelabuhan Muara. Yang naik kapal itu ke Mentawai itu? Oh, itu ada dua, Bu. Kalau kapal cepat di Muara Padang, kalau yang Muara Padang. kapal ASDP-nya besar itu di Bungus. Bungus, ya Ya. betul. Jadi memang untuk hidup di sebuah
sebuah kabupaten yang lahirnya dari sebuah dusun, ya memang untuk dinamika sosial, kerumitan sosial belum begitu rumit. Tetapi model kultur di Mentawai itu berbeda dengan kita. Makanya memang kita harus banyak pembinaan, memberikan Ya, contoh. ya, Kalau tidak, ya nanti dianggapnya kita salah menurut mereka, kita tidak menegur, lebih salah lagi kita tidak menegur. Jadi makanya memang kita harus membelajarkan mereka akulturasi budaya itu penting supaya mereka tahu. Umpamanya ya, kalau Mentawai tidak mengenal keluarga Bateh, hmm, ya adanya satu rumah itu ada beberapa keluarga. hmm, Nah, tapi karena sudah ada percampuran asimilasi akulturatif, antropologis, mereka mencontoh keluarga Batik itu. Apalagi banyak yang sekolah di Jogja, Bu. Yang sekolah di Jogja itu hampir 2.000 orang. hmm, ya, 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 Pak Dul tahu itu. ya, Bahkan yang menjadi orang Jogja itu udah banyak di sana perkawinan-perkawinan itu. Jadi memang pemerintah daerah dengan jor-jorannya itu memberikan beasiswa, kemudian ada yang kembali, ada yang memang tinggal di sana. Itulah kondisinya demikian. Jadi memang geografis itu yang menjadi ketergantungan yang memang pemerintah pusat harus memberikan ini ya semacam perhatian khusus gitu. hmm, hmm, Tidak perlu seperti Papua deh, cuman karena terluar, terdepan dan tertinggal tadi itu, saya pikir harus kuat gitu. ya, 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 dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikan. Posisi sekarang sudah mendingan daripada 5 tahun yang lewat. ya, ya, Sekarang sudah mendingan. Seluruh akses transportasi ke Padang hampir tiap hari ada. hmm, Kalau ya, dulu ya, satu minggu itu kami menunggu kapal kayu, menunggu sembako, ya, untuk turun ke bawah 10 kilometer mencari sembako itu naik truk, hmm, tidak ada transportasi. ya, ya, Di tahun 2002 itu. Tapi sekarang ya sudah mending, motor siapapun lewat. Sekarang nggak bisa kita mengatakan untuk motor Sianu. Kalau dulu masih bisa. hmm, Sudah bertambah penduduk itu dan sudah ramai dan sudah semakin lengkap hmm, unsur-unsur elemen pemerintahan, ya, Forkopimdanya, ya, ya, unsur vertikal seperti dinas-dinas, ya juga semuanya sudah ada semuanya. oh di Mentawai ya, Ya. Kemudian resor itu hampir 150 resor sudah ada, Bu. hmm, Hmm. ya, Cuman ya, memang itu tadi pendapatan asli daerah PAD kita masih kecil, Bu, hanya 50 miliar. hmm, 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 Untuk retribusi survei itu yang 1 juta per orang, paling-paling target kita paling 20 miliar itu udah maksimal. ya, Ini kalau kita tentu harus itu yang kejar, Bu, ya supaya TPP kita bisa naik kan gitu, Bu. ya, 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 iya, Ini gambaran apa, Bu? Gambaran umum saja. Ya, saya nggak bisa terstruktur ngomong, cuman inilah yang kami rasakan. Nah, kalau dari keluarga saya juga begitu. Anak-anak sekolah di Padang, hmm, sekarang kembali ke sini, yang mungkin ada yang sudah kerja di kejaksaan. Ya, hmm, nama laki-laki biarlah. ya, 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 kalau ya, ya, masalah kerasan, kerasan atau enggak kerasan, saya pikir awal tadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. ya, ya. Nah, kita berusaha berikhtiar ada di sini, kita berkomunikasi dengan keluarga semuanya supaya hubungan silaturahmi itu ada, baik di Jakarta, di Semarang, di Serpong. Di Kendal masih ada Bang? Masih di Semarang masih ada, di Welari masih ada. Oh, di Beleri ya, di Beleri masih ada ya. Ya. Kalau di sini pun ada satu orang yang saya bawa dari Cirebon jadi pegawai juga. Jadi ya artinya semuanya semuanya lengkap lah. Hmm, hmm, Tapi iya. mohon maaf ya, kadang-kadang saya pas di Jakarta mau nelpon teman-teman takut ganggu, nggak jadi ketemu dulu kan. Dulu pernah mau ketemu Pak Bakti, tapi nggak jadi. Yang pernah ketemu Pak Dul.
yang sering. Iya, iya, iya. Iya, Kebetulan mungkin pas ada acara di Jogja. iya. Menarik sekali ya pengalaman dari Bang Pujo ini. Ketemu Iya, ketemu di Padang pernah kita, Bang. iya. Sama si Oh, Fajar pernah ketemu. ini ada Om Fajri Lubab ini. Oh, Pak Fajri pernah ketemu kemarin, tahun kemarin. Iya, iya, iya. Saya paling nggak lupa sama jambulnya rambutnya itu. Kalau meletak kiri gitu loh. Iya, iya, iya. Menarik sekali apa yang tadi telah disampaikan oleh Bang Pujo terkait dengan bagaimana daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Ternyata ya artinya tidak terlalu jauh tertinggal itu baru 5 tahun belakangan ya Bang ya. Baru tidak tertinggal jauh artinya misalkan di Mentawai dengan di Padang gapnya Ya, itu tidak terlalu jauh itu baru lima tahun belakangan ya. Dan saya kaget juga ternyata Bang Pujo ini antropologi juga ya. ya betul. Saya di antropologi dulu. Oh iya iya, saya so Ya, dong Bang. Saya juga antropologi Bang. nama ya. Oh ya cocok ya. Habisnya kita antropologi berdua malah terdamparnya di Satpol PP. Ya Tapi karena ilmunya bisa untuk lah. pelajari perilaku manusia. Iya, ilmunya bisa, ilmu bisa kita Ya, terap. Iya. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Pujo ini. Sudah ada Om Fajri Lubab dan Om Puji Saya Yuwono, Syekh Puji. Nah, karena Om Fajri Lubab dan Syekh Puji ini barusan bergabung, dan Bang Pujo ini tadi sudah menyampaikan terkait dengan pengalaman beliau di Mentawai, tadinya mau mendaftar di UPN tapi tidak masuk, kemudian ke Padang, ternyata diterima di Padang dan akhirnya pada waktu bekerja kemudian memilih untuk tinggal di Mentawai. Berapa hal yang disampaikan saya juga kaget kalau misalkan ternyata memang benar bahwa fasilitas dan sebagainya itu baru tidak terlalu jauh berbeda dengan yang di Pulau Sumatera, Pulau Daratan Besar Sumatera itu 5 tahun belakangan ya. Jadi pada saat mungkin masih posisinya itu tertinggal gitu ya. Itu bagaimana ya untuk mengelola eh, maksudnya mengelola dari pribadi, mungkin dari pribadi keluarga itu bagaimana mengelola, kemudian situasinya di Mentawai sendiri karena mayoritas itu non Muslim ya, bagaimana apa mungkin komunitasnya kan beda ya dengan Bang Pujo sendiri. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu, Bang? iya, kembali kepada saya bilang kalau di mana bumi dipijak, bumi dijunjung sebetulnya yang menjadi spirit saya dan keluarga itu di mana kami bertugas, lalu kami berkumpul menjadi satu. Nah, kemudian kami berbaur dengan masyarakat keliling, apakah itu Jawa, terutama kebetulan kebetulan saja memang di Mentawai juga pas di tengah-tengah ada Jawa itu berarti. Kami tentu saja menjalin hubungan baik dengan mereka di lingkungannya, dari sisi mungkin dari kalau di rumah ada Mas Taklim juga, Ibu di sini pada rajin datang semua Bu. Dengan Ya, nanti ya, Jumat malam itu juga para bapak-bapaknya ada. ya, Kemudian perkumpulan juga. Ya, jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari kami sudah menempatkan pada posisi yang sewajarnya demikian. Ya. ya, Dan untuk cara hidup yang bertahan bagaimana dari sisi ekonomi kami ya sesuai dengan peran kami atau saya sebagai pegawai negeri ya bagaimana
kebetulan istri saya dapat pegawai negeri di sini, Bu. Dia udah Oh. umur 45 tahun, terus dapat jadi guru bantu diangkat. Itu kan semacam keajaiban juga. Saya pikir, Iya, iya. aduh ngikuti suami. Karena sebelum-sebelumnya kalau diajak jadi pegawai nggak mau, Bu. Jadi pas di Ah, mental ini Mas jadi. ah, Jadi iya. menjadi guru SMA karena dia Hmm, tamatan seni tari. hmm, hmm, hmm. Dari tamatan seni tari itu kadang-kala saya diajak repot juga kalau mau koreografer membuat tari, saya kadang-kala diminta itu. Gimana nih Mas? Gimana nih Mas? Ya nggak apa-apa, begitulah kita berkompromi. Nanti ada Iya, iya. sanggarnya di luar. Jadi memang secara pemerintahan juga demikian. Ya, saya harus patuh dengan kurs pegawai negeri ya. Harus patuh gimana menunaikan kewajibannya. Apa kalau sekarang apa namanya Mbak? Kalau itu Sabta Prasetya Korpi yang sekarang ini lupa saya. Ya Itulah sama, tetap tetap sabda pasti pokoknya aku. pokoknya kita tuh harus begitulah survive-nya sampai hari Ya, ini. ya. Walaupun yang dihadapi itu yang secara politik yang parambilung-bilung itu dalam tanda kutip ya para sengkuni itu udah dimanapun pasti ada, itulah yang saya hadapi sekarang. Jadi saya pun dengan ya semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan sampai hari ini kita tetap sehat, bisa melaksanakan tugas. Mungkin tahun 2026 nanti saya menghadapi masa purna tugas pun saya sudah siap. Anak-anak juga sudah siap semuanya. Karena saya orang KB, Bu, anak cuma 2. Hmm, hmm. Karena dulu kenapa saya pindah di nilai ke Mentawai, Bu? Karena apa begini? Ketika saya minoritas kalau di Sumatera Barat daratan, mungkin dari sisi karir persaingan agak ketat ya. Ya. Tapi kalau di Mentawai, mungkin saya masih ada kesempatan. Itulah makanya saya pilih Mentawai. Itulah Hmm. catatan kenapa saya punya strategi itu bisa survive sampai hari ini. Ya, walaupun dalam kondisi yang sederhana, kehidupan kami di sini ya tidak ada masalah yang prinsipil dan tetap harmonis. Mudah-mudahan sampai selanjutnya. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Nggih. Monggo Bang Fadri Lubab dan Bang Puji Yuwono ini, Bang Syekh Puji. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Wah, ini Pak Ketua kita, Pak Bakti Dewanto juga sudah bergabung bersama kita. Ini paling ini deh kayaknya Pak Bakti Dewanto itu concern sekali terhadap nasionalisme, lalu integrasi, apa namanya kok integrasi, integritas ya, bukan Kita sih, maksudnya em, keerat nasionalisme dan juga eh, keeratan antar suku, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan begitu, mungkin nanti eh, Pak Ketua kita, Pak Bakti bisa berdiskusi juga, memberikan diskusinya dengan Bang Pujo. Lalu ada Insinyur Puji Santosa bergabung bersama kita juga. Oke, monggo silahkan siapa yang ingin membuka pertanyaan kepada Bang Pujo Raharjo, kami persilahkan. Pak Fajri Lubab, Syekh, Pak Bakti. Oke, Oke, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin mungkin Mentawai itu tidak jauh dari Semelu ya Om ya. Mentawai itu nggak jauh dari Semelu ya. Jauh juga, Pak. Jauh. Tapi, Cuman tapi dia daeratannya satu deretan satu kan. satu deretan ya. Dia kalau di peta dia di atas, kita di bawahnya. Semelu, Ya, Nias, terus Mentawai, terus Enggano. ya Sumatera Barat nih ya, Sumatera Utara, Nah, Semelu itu Aceh.
Ya, Aceh. Batu Deretan itu ya. Ya, Ya, oke. Saya pernah di Aceh kebetulan 3 tahun ya, 2,5 tahun di daerah mungkin daerah yang jauh 8 jam dari Banda Aceh, 3 jam dari Melabu, dari perkotaan. Jadi itu saya rasakan. Kalau di Aceh kan kebetulan waktu habis tsunami itu kan baru baru awal-awal dari perdamaian ya. Suasana konflik masih masih kental. Jadi mungkin ini sebagai gambaran ketika di Semelu itu juga kita pernah survei itu kapal seminggu sekali sampai sana, kapal kayu ya, kapal penduduk ya. Jadi itu karena dampak tsunami juga. Kebetulan saya hanya survei aja di Semelu, tapi lebihnya adalah di daerah Calang, Aceh. Aceh. Nah, kemarin pas touring Pak Om Pujo, itu ya, kita ya, ngelewatin lagi ke situ. Jadi ngelewatin ke ya, situ, karena jalannya itu mulus. Jadi motor ya. bisa ya touring dengan kecepatan 108 km per jam. Jadi nyaman sekali kita naik motor. Jadi kita untuk berpisah itu harus nyebrang sungai sebanyak 3 kali. Jadi mobil kita itu harus naik perahu untuk nyebrangin. Itu karena dampak dari tsunami juga ya. Tapi untuk ketemu rumah itu jalan 1 jam baru ketemu satu rumah. Dari ketemu baru satu kelompok rumah. Satu kelompok rumah itu ya antara 5-10 rumah lah. Jalan lagi 1 jam baru satu kelompok rumah gitu. Jadi mungkin suasananya kan karena kita nggak terbiasa biasa di Jakarta, ketika ketemu seperti itu kan sepertinya wow gitu ya. Angkutan pun saya rasa nggak ada orang-orang sini kok mau tinggal di sini, saya kepikiran itu gitu loh. Nah, karena kita kita satu rombongan, artinya kita bawa tim teman-teman banyak, sehingga kita nggak merasakan itu sepi. Tapi bagi mereka kok mau-maunya tinggal di sana gitu loh. Nah, itu cara adaptasinya ini menurut saya yang perlu dicermati. Banyak hal aneh-aneh lah yang saya nggak jumpai di Jakarta. Satu, mobil itu kalau parkir itu di jembatan ternyata. Itu saya cari tahu kenapa? Karena kalau di jembatan di bawahnya kan sungai, gitu. Mungkin harimau lewat sungai. Nyebrang jalan itu kalau ada harimau pasti dia di daratannya, tidak di sungainya. Makanya mereka milih berhenti kalau mau berhenti istirahat di jembatan. Jadi kayak gitu. Terus ada hal di semua polsek, di semua koramil, di semua kodim dan sebagainya selalu tertulis NKRI harga mati, itu gede banget tuh. Ya. Jadi suasananya karena ada dampak konflik ya. Jadi NKRI harga mati, NKRI harga mati gitu kan. Nah, suatu saat saya pergi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, beli tas, saya tawar. Jauh. Sehingga tas itu itu harga mati bahasanya orang Malaysia gitu. Sehingga tas itu saya julukin NKRI. Jadi memang suasananya ketika kita adaptasi di daerah situ, nggak usah adaptasi dengan orang lain lah. Kita adaptasi diri kita sendiri dengan alam seperti itu juga butuh waktu, Bu. Ini pengalaman saya nambah sharing saya ya. Jadi pengalaman saya itu butuh waktu untuk beradaptasi, sehingga yang tadinya kita hingar-bingar kalau cari hiburan keluar sebentar jalan kaki atau bawa mobil ketemu tempat hiburan, kita terpaksa mencari hiburan ya di antara sendiri. Jadi menata hati kita sendiri gitu loh. Jadi hiburan kita ya itu. Nah, sekarang saya di daerah Penajam, di daerah Sepaku, nggak terlalu pusing lagi setelah pernah mengalami di Aceh. Nah, itu mungkin sharing saya, Pak. Saya mungkin nambahin aja ya tadi yang diomongin apa, saya juga nggak kurang begitu tahu ya. Cuman saya yang tadi yang sempat dengar itu ada antropologi itu ternyata ada jurusan baru di antropologi, itu ada jurusan Satpol PP gitu. Baru tahu ini saya.
Gitu kan Bu Evi? Ya, itu dari saya Bu Evi. Monggo silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jurusan Satpol PP ya. Nah, Ya nggak tahu juga ini kok bisa bisa kami dari antropologi tapi terus terdamparnya di Satpol PP gitu. Ya mungkin apa ya ilmunya memang salah satu terpakai juga di situ secara langsung ya. Kita kebetulan kalau di antropologi itu kan belajar manusia dan budaya, lalu perubahan sosial, macam-macam gitu. Oke, monggo Pak Ketua. Oh, tadi ada Pak Bakti Dewanto. Ini masih ada nggak ya? Ada Om Pujiwono, ada Om tadi ada Insinyur Puji, siapa tadi? Lalu ada Mad Max, siapa sih Mad Max ini? Monggo silahkan, Pak Syekh Puji dulu atau Pak Bakti Dewanto, kami persilahkan. Monggo Om Bakti dulu. Saya Pak Sambi soalnya. Ya. Mana Om Bakti belum? Belum ada suaranya kok, Syekh Puji. Oh, sudah ada. Nggih, monggo. Pak Bakti ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Bang Pujo ini, kami persilahkan. Oh, hilang lagi. Timbul tenggelam. Ayo, mungkin saya dulu. Nah, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Pujo, ini kalau dilihat dari namanya artinya sama sebenarnya. Pujo Rajo sama Puji Juwana itu sama-sama didoakan untuk menjadi orang yang selamat. Puji Santoso juga itu sama, itu nggak tahu itu 3 orang itu Puji. Cuma saya sedikit, saya kan pernah juga merantau di Muara Enim, tapi tidak lama sih, nggak sampai setahun. Ada memang perbedaan yang sangat apa ya, eh, beda sekali gitu. Di sana saya kerja itu tahun berapa, 97 Krismon itu komputernya masih pakai WS6, sementara di Jawa itu sudah Windows lah waktu itu. Nah, saya harus belajar lagi pakai .command itu kan. Itu tahun ya menjelang akhir 97 98. Eh, Kalau sekarang bagaimana Om Ujo? Apa perbedaan dengan yang di Jawa? Apa masih eh, gapnya itu masih, jurangnya itu masih dalam, atau sudah agak mendekati begitu? Itu pun di pendidikan. Kebetulan kakak saya juga di Sriwijaya, di apa Kodam Sriwijaya itu anaknya sekolah SD di sana itu ini beda sekali gitu, kualitasnya gitu. Dulunya di Cimahi gitu kan, materi pelajaran itu dari segi ya pendidikan sebagainya. Terus memang untuk infrastruktur waktu itu, eh, kalau kita mau berjalan jauh harus dipenuhi dulu memang pom bensin gitu. Tapi sekarang bagaimana? Apakah sudah eh, jalannya sudah mulus? Tadi Om Lubab disampaikan yang di Aceh saja katanya kecepatan hampir 200 sudah bisa. Memang kecepatan mulus-mulus sih, tapi sempit jalannya waktu di antara Muara Enim, Tanjung Enim sampai ke Palembang itu jalannya ya cuma 2 jalur, tapi eh, halus juga, mulus dan kencang-kencang itu larinya. Mungkin kebudayaan sekarang di sana, apalagi di mana, Sumatera Barat yang Solo, itu seperti apa Om Buddha? Terima kasih, itu aja. Oke, ini ada dua Om Pujo yang menanggapi. Om Fajri Lubab tadi menyampaikan sebetulnya beliau itu ini apa namanya kok
kok untuk daerah-daerah yang kayak terpencil atau jauh dari kalau Om Fajri Lubab ini kan udah lama di Jakarta, jadi kan terbiasa dengan aktivitas metropolitan ya. Begitu di daerah pinggiran itu atau masuk ke daerah-daerah yang ya itu terpencil, kok ada ya orang bisa hidup dengan kondisi seperti itu. Jadi makanya tadi eh, kok Bang Pujo ini kok eh, betah gitu di Mentawai gitu. Kemudian ya memang ada keluarga ya karena ada keluarga gitu kan. Tapi eh, dengan segala keterbatasan yang tadi sudah disampaikan, nah ini menyambung dengan Om Syekh Puji. Sekarang itu situasinya seperti apa? Kalau tadi sekilas disampaikan oleh Bang Pujo bahwa 5 tahun belakangan ini sudah tidak terlalu berbeda jauh dengan daratan Sumatera pulau-pulau besarnya ya kayak di Padang itu kan ada transportasi juga sudah lancar. Nah bisa Bang Pujo memberikan gambaran bagaimana itu sekarang. Kemudian mungkin karena artinya sekarang perkembangan sudah mulai bagus ya. Nah, dengan orang-orang aslinya, orang-orang asli yang mayoritasnya di sana adalah orang-orang asli, mungkin pendidikannya juga belum merata dan sebagainya. Tantangan yang dihadapi itu seperti apa? Mungkin 3 hal itu Bang Pujo yang monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sofi dan terima kasih Pak Lubab dan Pak Pujiono dan semuanya yang berkaitan dengan yang disampaikan Pak Lubab tadi. Saya pikir juga mungkin persoalan kesulitannya mungkin sama, tetapi mungkin kenyataan yang dihadapi masing-masing person atau masyarakat sesuai dengan kulturnya itu yang berbeda pula. Mungkin kalau secara pandangan antropologis ini tentu kalau orang Jakarta harus dilihatnya dari Jakartanya. Ini nggak ngajari ya, Bu Sofi, tidak, cuman saya memikirkannya begitu. Ketika orang Aceh bisa hidup di daerah di sana seperti itu dengan komplek-komplek dom atau dan lain sebagainya, kemudian di Mentawai yang seperti ini, itu juga tergantung pada personal dan masing-masing kearifan lokal masyarakat yang ada di sana. Jadi masing-masing komunitas masyarakat yang punya kultur yang berbeda itu, mereka adaptasinya dengan budayanya masing-masing. Nah, kembali kepada sosok saya umpamanya, kenapa bisa menghadapi hal demikian, saya pikir saya pun ya sebagai manusia biasa tentu punya gaya hidup bertahan ya, bertahan sebagai orang Jawa, telaten dan sabar. Mungkin itu bagian dari orang tua kita yang turun temurun yang harus kita pegang penuh sampai hari ini. Dan itu tidak akan pernah punah dimanapun. Ibarat kalau orang Mentawai, orang Padang bilang kalau si Jawa itu mau dicampakkan kemana tetap tumbuh dia seperti batang ubi kayu itu. Seperti itu mereka mereka mengatakan sosok si Jawa itu. Berarti mungkin sampai kepada pekerjaan, bagaimana cara kerja pun demikian. Di Sumatera Barat, di daerah mana, mengakui kalau yang rajin bekerja atau pintar bekerja, diakui pekerjaannya bagus, itu Jawa dan Jawa Barat. Itu makanya kalau para buruh-buruh di sini, tukang-tukang itu dicari, Bu, itu kebanyakan mereka memilih dari orang-orang ini. Karena memang tingkat kenakalannya juga berbeda, tingkat apa namanya, neko-nekonya juga berbeda begitu. Jadi lebih nyaman mereka para kontraktor itu mencari yang mungkin dari daerah transmigrasi yang mungkin harganya juga tidak mencolok dengan harga-harga standar UMR. Kemudian yang berkaitan dengan Pak Pujiono tadi, kalau di Mentawai itu perkembangan
digital maupun komputer maupun pendidikan, saya pikir sekarang sudah semakin ada 4G ini semakin kayaknya nggak ketinggalan ya Bu. Kalau zaman sekarang zaman itu udah menyatu gitu. Bahkan untuk ADD Bu, di fundamental itu sepertinya sudah tempat belajarnya orang kabupaten kota lain Bu, ADD. Kalau tidak salah kemarin, karena memang yang paling pertama kemarin 1-2 tahun kemarin mencairkan anggaran ADD paling nomor 1 itu Mentawai. Jadi memang setahu saya ada juga dari daerah-daerah kabupaten kota di Sumatera Barat belajarnya ke Mentawai. Ya, jadi mungkin kalau soal uh, peralatan komputer, digitalisasi itu ataupun pendidikan, mereka sudah mulai sama dengan setara dengan daerah luar. Dan bagi masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang ingin maju, mereka sekolahkan di luar. Dia biayai keluar. Bahkan diberi beasiswa ke Jogja. Nanti karena tidak ada biasa, dia lanjutkan sendiri orang tuanya itu membiayainya di Jogja itu. Seperti itu gambarannya di sana. Kemudian masalah infrastruktur, 5 tahun ini juga kami bisa menikmati 80 km baru 5 tahun terakhir ini. Jalan itu 10 km, ya sekedar bisa jalan pengerasan dan campur beton dan campur apa aspal masih campur-campur itu 80 meter baru 5 tahun sekarang ini. Ya. Paling maksimal, paling panjang 80 km. Coba Ibu bayangkan seperti apa awalnya. Tadi saya sebut, ya jujur, seperti dusun, dukuh. Jadi memang ya kalau masing-masing pribadi atau personal tergantung orangnya lagi. Rasanya, jinaknya gimana gitu kan. Semuanya saya pikir yang terakhir juga semuanya sudah diatur oleh yang Maha Kuasa, mungkin semuanya begitu. Saya pun tidak tahu kenapa mau hidup di sini, ketemu ini gitu kan. Kenapa tidak kembali dan belum yang jelas itu tadi prinsip tadi spirit tadi itu dalam kerangka NKRI. Kemudian hidup berdampingan dengan penduduk asli, mereka sama juga seperti yang lain. Tidak ada yang perlu ditakuti, mereka harmonis, hidup berdampingan. Kalau dia Nasrani, kita non-Muslim, kalau seandainya ada punya hajatan ya, pernikahan atau yang lain-lain, makanan kita ini dibedakan Bu. Ini yang Muslim, ini yang non-Muslim. Semuanya sudah diatur, sudah ada perkumpulannya masing-masing. Kemudian juga untuk kalau ada orang meninggal ya, ada perkumpulannya, ada semuanya sudah teratur di sana. Nah, tantangan ke depan yang memang sampai hari ini harus diprioritaskan itu memang itu tadi Bu, kita harus menjadi teladan. Artinya begini, apalagi nih Satpol PP nih, penegakan perda, aturan ya. Jangan kita sampai kalah dengan posisi peran tadi itu. Kalau kita mencontohkan yang jelek, mereka akan gampang mengikuti. Karena memang dari kultur mereka itu di sini itu tidak sama dengan kita. Gitu kan? Kalau kita mau ada kunjungan sosial dengan Pak Bupati ke gereja A, makan kita udah disiapin, Bu. Ini yang untuk Bapak itu yang Muslim. Semuanya sudah menjadi Indonesia mini di sini. Artinya sifat-sifat itu sudah tertanamkan dengan baik. Ya itu tadi cuman kuncinya kita jangan mencontohkan yang jelek. Karena mereka tidak mau ditipu. Itu Bu. Tapi kalau kita mencontohkan yang baik, yang sewajarnya, ya hanya manusia kan meninggalkan lama, dari mau meninggalkan tulang. Kira-kira itu yang nampak yang saya pelajari untuk komunitas di Mentawai. Semakin baik kita dengan mereka,
semakin baik kita menjadi bagian dari mereka. Sama sebetulnya dengan kita juga, kalau orang lain baik, kita tetap baik gitu. Tapi yang penting buat mereka, jangan mereka tipu. Nah, ini sebagai gambaran demikian. Jadi secara umum memang masing-masing medan dan kultur masyarakat Mentawai memang paling unik karena mereka punya suku. Kalau suku di Jawa kan kaki ya Bu, kalau di sana suku itu sama dengan marga. Jadi Ya. banyak. Ada Sasalau Baja, ada Sabah Balat, gitu. Itu punya kultur kerisnya pusat di mana mereka dulu dibesarkan. Kalau di Jawa kan mungkin kultur kerisnya di Jogja dan Solo. Mungkin kalau ini di daerah Siberut di sana. Jadi menyebar. Nah, itu tadi yang menyebar tadi menjadi keluarga Bate, tidak menjadi umat-umat yang terkumpul satu rumah besar. Ya. Jadi dengan kata lain mereka menerima masyarakat luar dengan senang hati. Cuman mereka tahu juga, cerdas juga ketika orang ini datang hanya akan menghabiskan atau dalam tanda kutip menjajah mereka. Itu tadi, ketertinggalan itu tadi ketika dulu daerah ini sebelum 1999 itu masuk wilayah Padang Pariaman. Ya. Tidak perhatian. Nah, sekarang lah baru mulai 23 tahun ini mendapatkan perhatian. Ya. Kita mengenal seperti itu. Mungkin ini simpelnya, Bu. Ya, oke Bang. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Ini Pak Ketua, Pak Bakti Dewanto sudah hadir. Hadir ini, tapi belum menguasai keadaan ini. Monggo Mas Puji Rumin, Mas Puji. Pak Puji, Syekh Puji tadi sudah. Sebentar ini Mad Max ini siapa ya? Mad Max Puji Santoso. Oh, alah si Mad Max namanya Mad Max. Enggak Makanya itu ya. di layar saya itu agak-agak nggak tahu ini saya menghilangkannya nggak bisa. Jadi di layar saya itu yang ada pesertanya, kayak misalkan pesertanya ini kok dia di atas, jadi nggak di sampingnya share screen. Biasanya kan di samping nih. Jadi saya nggak tahu ini, nggak kelihatan orangnya. Yang kelihatan itu cuma namanya aja. Saya nggak tahu juga ini apa yang terjadi. Yang baru itu Furiosa, Mac. Mad Max. Oke. Yang baru kan Furiosa ya. Enggak Monggo. Om siapa? Om Puji Santoso. Iya, itu kan sebenarnya Medpack itu karena teman-teman dulu sering ngumpul kan. Ada itu Pak Ketua, Bagul, itu segala macam itu teman-teman dekat itu aja dulu. Jadi nggak tahu itu yang ngasih nama siapa, lupa saya itu kayaknya Sidul. Kalau nggak salah. Monggo kami persilakan. Ya kalau misalkan kalau nggak salah itu karena Om Puji dulu waktu mudanya kayak Mel Gibson gitu ya. Wah. Makanya dipanggil Mad Max. Mantap. Kan yang main film bintangnya Mad Max itu kan Mel Gibson. Iya, Mel Gibson. Oke, monggo. Ya, kalau mungkin daerah tertinggal Mentawai itu saya kurang tahu persis ini Mas Pujo, karena saya belum pernah ke sana, terus terang belum pernah ke sana. Tapi kalau daerah Sumatera itu ya inilah hampir dari Aceh sampai ini sudah lah. Cuma untuk daerah tertinggal itu memang nggak tahu ya terakhir ini ya. Kalau sekarang ini memang tol bagus ya, dari tol bagus. Kemudian juga, tetapi ada beberapa hal yang jadi pertanyaan kami itu beberapa daerah misalnya di Lampung ya, di beberapa daerah Sumatera itu kondisinya itu masih agak timpang ya. Karena apakah saya yang salah? Karena itu saya sering sekarang itu keluar di pabrik tebu, pabrik gula untuk revitalisasi di pabrik tebu itu di daerah-daerah Lampung ya.
apakah ini kondisi ini sekarang juga akan sama di daerah ini ya? Mengingat saya itu memang terus terang belum pernah. Yang belum saya injak itu Papua sama Nias. Belum belum pernah ke sana saya. Nah, itu apakah sekarang mungkin dengan pembangunan infrastruktur ini juga akan baik atau bagaimana? Ya ini sharing aja. Tentu saya juga kayaknya Pak Klik nih kalau ketemu di sana juga saya nggak tahu kalau saya dulu kalau nggak salah IPA itu IPS ya. Saya lupa. Kalau saya sih sebenarnya ingatnya sama Bandul, Lubak, ini panggilannya Syekh Budi, kemudian Lubakti dan sebagainya itu. Nah, kemudian saya tanyakan ini sejak kapan itu Budi Yuwono ini jadi ada galihnya itu loh. Kok nggak ngundang-undang apa itu bacaan? Ya, terima kasih Om Pujo. Monggo. Terima kasih Pak. Monggo langsung saja, Om. Ya, Pak Puji Santoso. Saya yang ngapunten kula rada lali tapi ora kelalen. Nek suarane Mas Puji Yuwono ki aku mau ora boten lali. Jadi begini Pak Puji Santoso. Kita memang mengakui dari awal bahwa untuk Mentawai ini memang ya kalau memang menyandang gelar 3T itu masih wajar juga. Kenapa? Karena memang sangat tertinggal. Kalau saya lihat dulu ketika zaman Orde Baru itu memang tidak terperhatikan. Jadi hanya mungkin ekstrimnya kalau mengambil hutan kayunya doang yang diambil gitu kan. Sementara izin dari pengambilan kayu itu pusat. Kemudian hutan produksi pun sekarang yang mengatur juga pusat. Sehingga untuk lahan APL yang untuk di Kepulauan Mentawai itu hanya tidak sampai 16%. Yang selainnya itu hutan produksi dan memang hutan lindung. Bayangkan itu. Jadi ketika saya menghadapi kebakaran hutan itu, dengan pasukan damkar itu sangat sulit sekali ketika kebakaran hutan itu berdampingan dengan lingkungan pemukiman. Sudah jalannya tidak ada, dan lain sebagainya. Memang infrastruktur itu sudah saya sampaikan tadi, Pak. Yang Trans Mentawai yang dibiayai oleh APBN pusat itu paling jauh masih terpanjangnya baru 80 km. Itu di Pulau Sipora. Kalau yang di pulau lain belum sampai 15 km. Yang hanya mungkin jalan setapak ada, jalan mobil ada, tapi tidak ada yang bisa dibayangkan seperti jalan tol di daratan yang paling terbelakang pun di daratan Sumatera. Mungkin lebih bagus di sana. Jadi itulah sebetulnya karena memang kondisi inilah semuanya serba RAB-nya besar, Pak Puji. Kalau membangun jalan beton satu kilometer itu atau 100 meter itu mungkin biayanya bisa dua tiga kali lipat dari biaya yang di luar. Memang RAB-nya besar, sehingga setiap para rekanan kontraktor yang tidak biasa melakukan pekerjaan ini di Mentawai itu akan mengalami kesulitan. Akhirnya akan mangkrak. Ini belum ditambah dengan kenakalan rekanan ya, yang hanya asal dapat proyek cair 30% terus lari begitu. Jadi seperti Waskita Karya yang pernah masuk ke Mentawai ya selesai. Tapi hanya perusahaan-perusahaan rekanan perusahaan besar yang seperti itu yang bisa masuk, yang sudah punya pengalaman. Tapi kalau yang tidak pernah ke Mentawai juga akan menjadi masalah. Jadi infrastruktur di Mentawai itu ya masih sangat tumbuhnya masih sangat perlu ditingkatkan kembali. Kalau rumah sakit sudah ada, sekolah menengah atas sudah ada 11, sudah ada semuanya, sudah lengkap semuanya. Tapi yang akses jalan Trans Mentawai itu masih sangat kurang.
Karena penting ini, kalau seandainya kita semuanya dengan jalur naik speedboat, Bu, itu biayanya besar sekali. Biaya antar pulau Siberut ke Sipora mungkin dari ujung ke ujung sama dengan biaya ke Padang. Sekali jalan itu 8 juta dengan speedboat. Itu baru BBM-nya. Makanya kami sekarang dengan BPK pun harus diatur para pegawai ini. Makanya dipertajam lagi harus ada kapal antar pulau supaya lebih hemat. Jadi seperti pengaturannya demikian. Jadi tidak ada pemborosan dengan speedboat yang akan membengkakkan biaya APBD menjadi lebih besar. Perjalanan dinas pun sekarang diperketat karena memang kondisi keuangan daerah sekarang yang APBD kita hanya 1 triliun itu tidak cukup untuk membangun Mentawai. Trans Mentawai tadi anggarannya juga dari APBN. Memang perlu perhatian sebetulnya sudah pasti untuk daerah 3T ini. Masyarakatnya juga bersemangat lah tinggal di garis depan itu. Itu Mbak. Mbak Sofi. Nama belum dijawab, Om. Bang Pujo, nama. Kenapa kok namanya tadi ada apa? Tambahan. Nama Saya Nama nama ini apa? Om Puji Juwono ada galihnya itu sebenarnya kan agak lain yang agak melenceng sedikit itu. Oh. Dulu kayaknya nggak ada ini tiba-tiba nongol galih dari mana atau saya salah? Iya kayak Itu Gali Darata aja ya. akun kan yang membuatkan kan anak saya itu, anak saya namanya Gali. Akun cuma tambahan Gali itu, bukan nama saya. Oh. Ya Kalau akun. kalau Om Pujo Raharjo ini malah ada tambahan nama blenyeknya itu loh. Blenyek Ini itu jorong apa? blenyek itu dari mana itu? itu karena ya kadang-kadang karena teman-teman di kampus kan nama-nama itu di makin komunitas tertentu dia pakai nambahin nama itu. Sebetulnya hanya sekedar untuk memberi tanda saja di sana. Oh, bukan Atau dari suka blenyek, jangan-jangan suka blenyek. Oh, kalau itu memang saya paling suka itu blenyek. Biasanya kan orang kampung memberi apa namanya suka blenyek, jadi dikasih nama untuk blenyek kan biasanya begitu. Itu yang sering itu kan Mbak Barit yang cerita itu tuh kalau di ya kan. Nah, karena cerita dulu itu sampai ini IPA tuh PS lupa saya. IPA ya. apa? Ini Om Pujo dulu. IPA itu sahabatnya Prabowo itu. Oh, Prabowo karo Prabowo. Oh, sama Joko sama Fajar. Fajar sama Prabowo. Enggak. Fajar yang pelaut itu. Fajar pelaut itu ya. Ya, monggo. Ini Pak Bakti ada sudah nyambung terkoneksi. Sudah, banyak nanti Om Bakti banyak itu. Lagi manggil apa? Nunggu kisikan. Biasanya itu nanti biasanya ini Pak Dokter kok gak nongol, biasanya mancing suka ada ide. Iya. Bantul nongol pancing. Kehabisan umpan dia. Atau jangan dia lagi bakmi itu. Iya. Baik, saya coba ini ya melihatnya dari sisi yang lain ya. Tadi kan Mas Pujo sudah banyak bercerita tentang ya khususnya tentang hambatan-hambatan dialami ya di dalam proses pembangunan khususnya Kepulauan Mentawai di era Orde Baru sampai di era sekarang. Tadi disebutkan juga bahwa masyarakat Mentawai itu punya marga ya Mas ya? Ya Mas Pujo ya? Ya suku ya.
Suku, Pak. Kayak suku ya, iya. Iya. Jadi begini, pembangunan itu kan selalu tidak bisa lepas dari aspek manusia. Dan manusia itu tidak bisa lepas dari budaya. Nah, dan dalam konteks ini tentunya adat ya, adat budaya masyarakat setempat. Eh, Kalau kita mencoba kembali ke awal peradaban dulu, sebenarnya kan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian sampai ke Asia Tenggara dan Kalimantan, itu kan sebetulnya menjadi satu. Itulah yang dikenal dengan nama Sundaland. Ya, jadi eh, oleh karena terjadinya banjir besar, makanya kemudian terputus menjadi selat ya, antara Jawa, kemudian Sumatera, kemudian Jawa Kalimantan, Sumatera Kalimantan. Tapi yang untuk Asia Tenggara, yang dari Singapura Malaysia itu masih menyatu tuh. Ya. Nah, eh, kalau kita belajar mengenai adat budaya, itu kita mengenal yang namanya Mr. Van Vollenhoven dengan bukunya Het Adatrecht van Nederland Indie, 3 jilid itu. Itu buku yang membahas tentang pembagian wilayah hukum adat di Indonesia. Kalau nggak salah ada 19 wilayah hukum adat. Itu magnum opusnya Mr. Van Vollenhoven yang membagi wilayah hukum adat Indonesia itu sampai 19. Ya, dari adat Aceh, adat Sumatera, Deli ya, terus sampai ke bawah, sampai ke Jawa dan seterusnya. Nah, pembagian wilayah hukum adat ini menjadi penting untuk memahami karakteristik masyarakat hukum adat. Karena hukum adat itu adalah the living law, ya. Menurut orang Jerman tuh, Mr. Orlich. Jadi hukum adat itu adalah the living law, hukum yang hidup di masyarakat, ya. Tanpa adanya satu peraturan yang dibuat, tapi itu secara turun temurun dan tidak tertulis, itu hukum adat itu sudah hidup gitu. Dan saya yakin sampai hari ini di wilayah Mentawai, Kepulauan Mentawai itu hukum adat berjalan ya, Pak Pujo ya. 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 Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana melakukan satu sinergi ya. Karena hukum adat itu jelas menjadi salah satu sumber hukum nasional. Nah, tapi di sini harus ada sinergi antara para tetua adat setempat ya, yang mereka sebetulnya adalah representasi dari masyarakat hukum adat ya, yang menyuarakan ya kan, menyuarakan hak-hak hukum, hak-hak masyarakat adat ya, khususnya di dalam terjadinya satu dinamika dalam pembangunan. Kita sering menjumpai bahwa dinamika ini terjadi ketika ya katakanlah misalnya ada investor ya kan. Investor datang ke sana, kemudian nanti ingin membuka tambang atau ingin melakukan penebangan hutan dan sebagainya. Itu kadang-kadang terjadi persinggungan di sana. Ya, antara investor yang mungkin punya payung hukum dari peraturan pemerintah, tetapi di satu sisi masyarakat hukum adat ya dengan para tetua adatnya juga berkepentingan untuk menjaga jangan sampai wilayah masyarakat hukum adat ini mengalami satu kerusakan ya, destruksi, kerusakan karena adanya investasi
yang masuk ke situ, ke wilayah sana gitu. Apakah ini Pak Bujo sudah terjadi hal semacam ini, Pak Bujo? Ada benturan-benturan kepentingan ini? Ya boleh saya sampaikan sedikit Pak, Iya. Pak Bakti. Untuk hukum adat di Mentawai ataupun adat yang di Mentawai itu masih bagaimana mestinya. Dari hal-hal keseharian mereka, dalam komunitas mereka, umpamanya contoh yang dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berantem ya antar kampung, ya kan? Ya. Ada dendanya atau disebut tulau, atau mungkin mencuri ayam, atau mungkin orang berselingkuh antar suami istri atau suami orang lain. Itu ada dendanya, tulau, ada aturan yang mengatur. Iya. Dalam konteksnya dengan pembangunan ataupun para investor yang masuk selama ini, yang mungkin beberapa perusahaan-perusahaan kayu, itu kan selama ini itu yang menjadi objek, ya, yang menjadi objek di Mentawai ini yang memang menjadi dilematis. Pertama karena ya antara masyarakat sendiri mengakui bahwa hutan yang dia tempati itu hutan adat mereka, ya kan? Sampai hari ini mereka mengakui bahwa itu turun-temurun didapat dari nenek moyang mereka. Sementara hutan lindung itu kalau menurut sarana aturan nasional atau pemerintah pusat itu memang milik negara atau dilindungi oleh negara. Itu yang sering menjadi konflik. Tapi konflik itu bisa diatasi antar mereka, antar pemerintah. Contoh kemarin ketika ada kepentingan politik yang calon pasangan sekitar 5 tahun yang lewat ini, calon si A ini ingin memasukkan kebun kelapa sawit, yang calon si B yang tidak menginginkan kebun kelapa sawit. Jadi memang sampai hari ini akhirnya kelapa sawit itu tidak bisa masuk ke Mentawai karena memang dengan alasan catatannya bahwa tanaman sawit itu menyerap air, sehingga ketika di pulau ini dipenuhi dengan kelapa sawit, pulau ini akan kekurangan air, karena akan menjadi rumit. Sampai hari ini tidak menjadi konflik berkepanjangan, tetapi selesai dengan sendirinya, damai dengan sendirinya, demikian. Contoh. Ini hal yang terbesar pernah terjadi seperti itu. Kalau yang lain-lain konflik kecil, ya, membuka jalan, kemudian ganti tanaman, itu mereka udah bisa menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Kemarin rokok kan diperluas, Pak. Itu juga ada, tapi namanya masyarakat kan ada petani penggarap, ada petani yang punya lahan. Nah ini kan jadi ada yang harus diganti. Nah sekarang tergantung kepada si pemerintah ini, si pelayan masyarakat ini, ketika harus mengganti, datanya harus valid, jangan berulang-ulang, dan jangan terpengaruh oleh para oknum yang mencari keuntungan tertentu. Nah kan gitu. Iya. Selesai semuanya, aman. Jadi dalam konteksnya di Mentawai itu kalau saya sebut Pak, tidak ada petarung Pak. Mereka slow saja antar mereka. Kalau sudah selesai dengan makan bersama. Oh iya. Tidak ada seperti Caro di sana, tidak ada kekerasan seperti itu. Jauh. Gitu ya. Jadi selalu selesai dengan damai gitu ya. Dulu pernah terjadi dulu.
soal zaman dulu, zaman dulu sekali Pak. Itu soal memang pernah terjadi dulu pembantaian, tapi itu sudah berlalu dan sampai hari ini sudah damai, tidak ada masalah. Jadi itulah sebetulnya dari para ahli hukum adat ini ataupun dari pemerintah daerah juga mungkin harus bisa mendokumentasikan atau ada OPD yang bisa membuat muatan lokal ataupun apa supaya hukum adat maupun warisan budaya mereka tidak luntur begitu. Iya, Ya. iya, iya. Ya, saya rasa itu hal yang sangat bagus sekali ya. Artinya dalam interaksi yang terjadi khususnya ketika ada katakanlah big capital ya, modal besar masuk, investasi masuk. Kemudian dari sini dari tetua masyarakat adatnya ya, masyarakat hukum adatnya. Kemudian bisa melakukan satu pembicaraan, pendekatan-pendekatan sehingga konfliknya itu tidak menjadi menajam ya. Tapi kemudian tadi dikatakan bisa selesai dengan sendirinya. Ini luar biasa sebenarnya. Ya luar biasa gitu ya. Jadi karena yang kita ketahui secara umum perilaku big capital ya kan, modal besar ini perilakunya biasanya sangat destruktif gitu ya. Dengan menggunakan kekuatan modalnya ya kan, kekuatan lobby-lobby jaringan pemerintah pusat, itu biasanya mereka memasakkan kehendak ya kan. Gitu. Sebagaimana kita saksikan beberapa kali terjadinya hal-hal semacam itu ya. Tapi kalau di Kepulauan Mentawai itu bisa sebaliknya ya, bisa terjadi satu saling pengertian ya atau sinergi itu luar biasa. Ada di sini fungsi masyarakat hukum adat itu masih berjalan, ya kan? Karena kita tahu bahwa yang namanya masyarakat hukum adat itu selalu berjalan seimbang dengan alam gitu. Pola kerjanya selalu begitu. Mereka tuh nggak mau merusak alam karena mereka tahu bahwa untuk kelangsungan generasi penerus itu mereka harus menjaga alam. Kalau alam itu mereka hancurkan, ya mungkin mereka bisa hidup senang sekarang ini ya, berlebihan, tapi anak cucu habis nanti gitu. Nah di sini biasanya wise ya, kebijakan ya, kebijaksanaan para masyarakat hukum adat itu selalu serasi, selaras, seimbang dengan alam. Ya, dan mereka memang hidup mereka itu bukan untuk mengejar satu angka-angka tertentu ya, tetapi yang terpenting bisa hidup serasi, selaras, seimbang dengan alam. Itu udah satu hal yang sangat yang terpenting lah dalam kehidupan masyarakat hukum adat ya, masyarakat adat maupun masyarakat hukum adat ya. Dan tadi dikatakan bahwa dalam konteks dengan peraturan pemerintah itu yang terjadi mereka bisa bersinergi kan begitu ya Mas ya? Oke ya. Iya. Artinya kalau terjadi sinergi berarti peraturan-peraturan pemerintah yang dibikin itu juga boleh dikata tidak bertentangan dengan hukum adat. Iya kan? Berarti sekarang di sini kan pemerintah daerah kan sudah punya semacam otonomi ya, walaupun terbatas. Jadi di sini adalah peran pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah itu bisa melakukan satu katakanlah semacam satu penyesuaian atau semacam modifikasi atau semacam semacam satu gabungan ya. Apabila ada peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang dirasa mungkin tidak tepat, tidak sesuai, tidak pas, terutama dalam konteks pada masyarakat hukum adat. Nah, disinilah pemerintah daerah ya
bisa melakukan satu proses semacam filter lah kata gitu. Bagaimana agar peraturan-peraturan itu tetap bisa bersinergi ya, tidak berbenturan tapi bersinergi. Ya. Jadi artinya apa? Ya pertumbuhan ekonomi itu penting gitu loh, tapi bukan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan keseimbangan antara masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan alam. Kan begitu Mas, mestinya ya. Keseimbangannya mesti dijaga kan. Ya, artinya masyarakat hukum adat itu tidak perlu pertumbuhan ekonomi yang waduh sampai sedemikian tingginya, tapi setelah itu yang terjadi adalah bencana kan nggak begitu kan. Yang selalu dijaga itu adalah selalu keseimbangan dan kesinambungan, ya. Keseimbangan sehingga tidak ada elemen-elemen dari masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kemudian adat itu sendiri dan juga para sesepuh ya. Jangan sampai terjadi itu ada di sana satu benturan yang menimbulkan satu disharmoni ya. Nah, disharmoni sehingga mengganggu daripada ketentraman dan keharmonisan antara masyarakat adat, masyarakat hukum adat dengan pemerintah di sana. Seperti itu. Ya, karena memang dari sudut ini Mentawai ini memang sangat spesifik ya, sangat khusus ya. Dia luasnya berapa ribu kilometer itu, Mas? Luas kita itu sekitar 6.000 kilometer persegi, Pak. Nah, dengan penduduk total sebanyak 91.000. 91.000 ya. Sangat kurang sekali. Iya. Ya. Ya. Ya, kita mengucapkan salut lah kepada Mas Pujo yang sudah mengabdikan diri di sana ya. Karena itu jelas bukan satu hal yang mudah ya. Karena Mas kan hidup di Pulau Jawa ya kan. Yang terbiasa dengan sarana dan prasarananya yang infrastruktur yang lengkap. Kemudian pindah ke sana kan, yang seperti Mas katakan tuh, ya waktu itu perhatian dari pemerintah pusat sangat kurang. Artinya apa? Ketika kurang perhatian kan otomatis pembangunan sarana prasarana infrastruktur apa kan pasti lambat ya kan. Tapi ya kita berharap sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, iya walaupun jaraknya jauh tapi itu tidak menjadi hambatan lah dengan bantuan teknologi ya. Iya. Ya mungkin begitu Mas Pujo, monggo saya kembalikan kepada Mbak Evi. Oke Pak Bakti. Ya. Oke, terima kasih Mas Bakti. Jadi memang kalau mungkin teman-teman yang bertugas di luar Jawa, ada beberapa teman yang bertugas di luar Jawa itu posisinya pada lokasi-lokasi yang tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Tapi kalau yang tinggal di daerah yang kemudian dia memang menghadapi perbedaan yang cukup besar itu dengan yang di Jawa, memang ya kalau teman kita sih kayaknya baru Mas Pujo aja ini yang ada di sini ya. Nah, tadi disampaikan bahwa masyarakat adatnya cukup kuat gitu ya, cukup kuat untuk menghadapi ataupun memiliki kesepakatan untuk kemudian menolak berapa investasi yang mungkin itu akan diperkirakan akan memberikan pengaruh kepada masyarakat Mentawai gitu. Nah, kami ingin tahu ini Bang Pujo ini
yang selama Bang Pujo itu ada di lokasi di sana di Mentawai, konflik apa nih yang terbesar yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya? Dan sekarang itu apakah konflik itu masih berlanjut atau gimana gitu? Oh ya, ya terima kasih Bu Safi. Kalau selama saya berada di Mentawai sejak 2020, 2002 ya, sampai sekarang, konflik yang terlalu gempar atau mungkin sampai menimbulkan pertumpahan darah tidak ada. Tadi saya sebutkan soal kepentingan pilkada, soal sawit. Itu pun akhirnya pilihannya sudah jelas, akhirnya ditolak dan itu tidak ada konflik apa-apa. Ada perkebunan eh, serai juga demikian. Ya begitu berjalan, serainya mati ya sudah untuk beberapa kelompok masyarakat. Kemudian juga yang agak ramai malah masalah bandara ini, bandara kemarin. Akhirnya ada gerakan karena sudah mulai dicium media kan, ada yang menggiring begitu. Tapi itu pun sudah selesai sampai hari ini sudah tuntas. Saya juga terjun langsung ke sana. Ada pergantian tanaman, pergantian lahan yang terpakai. Tapi memang kalau intinya kekeliruan itu muncul ketika data penggantinya, data yang diajukan sebagai penggantian itu sebetulnya yang tidak tepat, tidak akurat maksudnya. Kalau seandainya akurat tidak akan ada yang tercacat. Nah, kalaupun ada akan termonitor. Ini oknum yang mengada-ada. Nah, ini jadi kemarin itu yang terjadi. Sekarang sudah selesai dan bandaranya pun sudah diresmikan oleh Presiden RI Pak Jokowi. Kalau yang ketiga lagi soal isu dukun santet. Jadi ini sampai yang warga masyarakat yang berantem itu dibawa ke kabupaten, Pak. Diungsikan sama-sama diungsikan supaya jangan terjadi pertumpahan darah. Waduh, seru juga ya. Yang menjadi sasaran objek yang dituduh ini dibawa kabupaten, terus Pemda yang menghidupi, artinya mendamaikan. Damai sampai hari ini juga damai, tidak ada. Mereka dengan diselesaikan dengan baik, diakhiri dengan makan bersama, didoakan, tokoh agama, semuanya selesai. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada yang kayak di tepi sana. Memang uniknya di Mentawai ini, mudah-mudahan tidak akan berkembang yang seperti di tepi itu, Pak. Kejadian-kejadian di media itu terlalu macam-macam itu tidak ada di sini. Yang mungkin yang paling banyak malah mungkin saya sebutkan hal-hal yang aneh-aneh itu yang di luar kontrol kita. Pelecehan seksual anak di bawah umur. Ini kan hal yang sangat apa ini? Kontrol dari masyarakat. Kalau kita kan kontrol kita sudah ada baik dari sisi agama dan lain sebagainya. Ini paling banyak dominan di sana. KDRT itu yang tantangan berat salah satunya itu. Sehingga memang masing-masing kita yang baik yang para pegawai masyarakat biasa yang datang di sana hidup di sini memang harus mencontohkan yang baik tadi. Nah ini kok bisa Bang, itu KDRT kok jadi hal yang menonjol di sana itu gimana? Berarti kan ini budaya ini pengaruhnya, pengaruh budaya. Mereka karena tidak kalau saya amati karena tidak ketahuan mereka. Jadi kemudian perpecahan keluarga gitu kan, seperti di sana itu makanya kan gampang apa namanya itu perselingkuhan itu gampang muncul. Itu tadi yang paling nampak agak rentan di sana. Ini tantangan sebenarnya yang pertama tadi kan salah satunya itu masuk di sana itu yang hal seperti itu. Jadi makanya ketika
kita datang di sini ya harus bisa mengontrol, menegur. Ya fungsi kita di Satpol PP saya begitu Pak, di lingkungan di sini kalau kos-kosan itu kalau dibiarkan wah kacau Bu Sofi. Makanya harus kita jaga terus, didikte terus gitu. Dengan terbiasa didikte dia terbiasa dengan baik begitu. Kalau enggak, waduh, itu yang capek kita cuman itu yang hal seperti itu. Kalau yang rumit-rumit seperti di tepi sana yang aneh-aneh yang sampai mencelakai orang di seperti tepi-tepi sana, berita-berita itu enggak ada. Di sini cuma hal seperti itu. Ganti-ganti perkawinan gampang gitu. Ya, sini yang berfungsi kan banyak misionaris yang dari Nasrani, banyak juga seperti itulah kira-kira. Ya itu mungkin Bu Stafi. Iya, iya, iya. Ya, apa ya? Kita memahami artinya kalau potensi konflik di seluruh masyarakat ya pasti ada ya potensi konflik itu. Dan Ya, mungkin di Mentawai itu mayoritas kan orang non Muslim ya. Yang orang Muslimnya justru minoritas ya. Orang Muslimnya justru minoritas. Sehingga mungkin apa perkiraan saya berarti tokoh-tokoh agama ini berperan ya. Tokoh-tokoh agamanya cukup berperan juga di sana gitu ya. Nah, kemudian untuk tadi disampaikan oleh Bang Pujo bahwa baru belakangan 5 tahun ini saja, artinya situasi dan kondisi di Mentawai itu sudah sama lah atau paling tidak mendekati sama dengan di Pulau Sumatera Daratan. Nah, kemudian siapa yang apa maksudnya siapa yang berperan paling utama dalam membawa perubahan itu? Apakah kemudian pemerintah pusat disadarkan bahwa ada Mentawai ini yang perlu perubahan, atau ada program atau apa, atau ada tokoh setempat, entah itu bupati, entah itu siapa yang kemudian menarik perhatian mungkin orang pusat atau membuat program yang kemudian mengatasi kesenjangan yang ada di Mentawai itu, Bang Pujo. baik. Terima kasih Bu Stafi. Kalau cerita mengenai itu, saya pikir pemerintah pusat juga sudah memberikan perhatian, Bu. Pemerintah provinsi juga, pemerintah kabupaten juga melalui Pak Bupati yang sebelum ini atas nama Pak Yudas Sabagalet itu Trans Mentawai juga mulai ada. Memang baik pemerintah Jakarta pusat maupun provinsi maupun kabupaten itu sudah fokus kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan kesehatan dasar atau pembangunan dasar pendidikan dan lain sebagainya. Jadi memang semua itu tidak lepas dari kekuasaan dan politik yang sekarang ya, yang sekarang sedang berlangsung ini. Kalau seandainya yang dulu itu dijalankan kembali, disambung kembali, saya pikir akan lebih bagus lagi. Dengan kata lain memang Jakarta memberikan perhatian khusus untuk semuanya sudah. Seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta, semuanya sudah para berdatangan semua para tamu dari Direktur Bank Indonesia, dari DPR, pusat semuanya sudah datang semuanya. Tinggal kita di Mentawai, masyarakat Mentawai menerima dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya selanjutnya. Kalau perhatiannya sudah cukup-cukup. Termasuk Presiden sendiri, itu Pak Jokowi kemarin sekitar beberapa bulan yang lewat meresmikan bandara itu juga sudah datang. Sudah 2 kali Pak Jokowi datang ke Mentawai. Pak Presiden sebelumnya Pak
Pak Yudhoyono sudah sekali sebelumnya sudah gempa dulu. Jadi perhatiannya sudah cukup. Jadi memang kekuasaan dan politik itu sangat saling berkait, Bu. Memang perhatian di sana sudah ada untuk mengetahui. Sehingga melaksanakan sebagaimana mestinya, konsisten, dan pemerintah kabupaten antara eksekutif dan legislatifnya itu sinergi. Dan masyarakatnya juga mendukung. Jadi yang dibangun selama ini sudah ada konkret bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, ya kita ya berdoanya begini. Kita berdoanya meskipun kemudian Mentawai ini semakin maju dan berkembang, mudah-mudahan masyarakat lokal, artinya yang asli penduduk Mentawai itu juga memperoleh aksesibilitas yang bagus juga untuk pendidikan, untuk perekonomian, jangan kemudian semakin modern, tapi masyarakat lokalnya kemudian atau masyarakat aslinya tidak menjadi tuan rumah di Mentawai itu sendiri kan biasanya sumber-sumber konfliknya kan seperti itu. Sepertinya seperti itu ya. Monggo saya puji kalau meninggalkan tempat atau meninggalkan room ini karena harus menjemput istrinya ya. Ada komentar Pak Bakti dan atau Bang Dul, kemudian Om Lubab silahkan untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Bang Pujo Raharjo. Ya, sedikit Pak Evi. Jadi Pak Pujo ini saya kira udah lama nggak ketemu ya. Sejak dulu apa tes UPN tahun 85 tes UPN terus hilang terus temu lagi itu mungkin 2015 ya Pujo. 2015 berarti udah 30 tahun ya. 30 tahun dan sekarang jarang ketemu lagi ini jadwalnya nggak pas terus kalau ke Jogja. Sehingga ya risipan lah gitu. Ya kalau dengar dari cerita-cerita tadi saya kira ya apa jenenge nanganan ya salut lah atas daya juangnya sebagai pionir di daerah 3T. Sudah 3T minoritas lagi ini kan ya. Kita yang mayoritas itu sosok ya merasa sendiri ini. Yang minoritas di daerah 3T itu porak tambah sendirian gitu. Tapi karena filosofisnya tadi sangat hebat ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, jadi semuanya saudara kali ya, dan harus menjunjung tinggi di bumi Mentawai. Nah kebetulan nih Om Pujo ya, jadi eh, setelah ketemu saya sempat itu apa ke Padang dulu, terus mau ke mana ke Rio itu ke Pekanbaru ya, lewat Bukit Tinggi dan lihat siaran kemarin kan kasihan itu ya, putus total kan itu. Nah, yang belum itu nyebrang ke Mentawainya itu ya. Kan dulu pas saya ke Padang, jenengan pas ke tugas kemana gitu, jadi nggak ketemu juga itu. Moga-moga nanti kalau suatu saat bisa ke Mentawai. Jadi kebetulan anu ya, yang saya itu concern di isu-isu kepariwisataan. Nah, itu kalau kalau nanti di Mentawai ini kan kalau saya lihat surfing ya yang menonjol. Apa ini? Surfing itu apa sih anu? Berselancar. Selancar air, angin pak air, air, selancar air, selancar air. Ini kalau saya lihat dari orang-orang luar negeri sudah pada ke sana. Dan ini
konektivitasnya kan semakin bagus nih. Dan lagi pesawat ATR bisa landing katanya. Berarti kan artinya 60 sampai 70 orang kan itu daya tampungnya. Kalau kemarin Susi Air paling Nomad itu 12. Dengan adanya koneksivitas dan aksesibilitas ini, moga-moga nanti bisa bisa berkembang. Nah, kaitannya dengan pariwisata itu pengen tanya-tanya nih informasi ya. Jadi potensi wisatanya itu apa yang bisa dikembangkan? Ya ini bukan gaya investor nih Om Dewa, tapi gaya peneliti. Kalau Om Dewa gaya investor, apa yang bisa saya tanamkan duit di situ kan gitu. Bukan, biasanya investor itu membayar peneliti sebelumnya. Iya, peneliti. Peneliti di hire oleh investor. Coba lihat di sana potensi apa di satu wilayah. Nah, ini dia. Moga-moga aja ini bisa hasil penelitinya bisa dijual nih ke investor gitu, Om Dewa yang Sinarmas Group masuk gitu ya SPA. Oke. Kok mesti grup-grup sing kuwi-kuwi Nah, wae. iya. Nah, saya kelakone kuwi. Iki Indonesia iki duwe sapa to? Ya itu Om Pujo, moga-moga aja nanti Sinarmas. kalau ada kesempatan ya pengen itulah. Nah, pertama potensi, yang kedua sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan objek-objek destinasi wisata di situ. Nah, saya kira itulah dua hal yang mungkin bisa disingkat atau gimana, karena waktunya sudah jam 9 nih ternyata nggak terasa. Itu saya kira Mbak Evi, pertanyaan dua itu moga-moga nanti Om Pujo bisa memberi gambaran. Pak Evi nambahin. Nah, ya silakan. Oke. Jadi kalau kita berkaca melihat ke negara maju ya, kita mesti orientasinya ada dua ya, Amerika sama Cina kali ya. Dulu Amerika melakukan reformasi transportasi atau revolusi transportasi ya, biar nyambung sama omongan yang kemarin ya. Jadi terhubung antara daerah ke daerah, terhubung darat. Cina juga melakukan itu, sehingga kalau Cina kan daerahnya pegunungan dan sebagainya, sehingga melakukan banyak jalan-jalan layang atau jembatan lah. Kalau Indonesia itu kan antar pulau, jadi memudahkan transportasi antar pulau. Di dalam pulau itu sendiri, transportasi darat bisa terhubung dengan mudah. Insya Allah tidak ada daerah tertinggal. Menurut saya transportasi itulah yang membuat harga itu menjadi lebih murah. Kemudahan transportasi itu menjadikan harga-harga itu menjadi lebih murah. Sekarang ini kan kalau kita di daerah tertentu kita harus ngangkat semen pakai pesawat gitu kan, sehingga harga semen menjadi tidak wajar. Di Jawa itu 70, di daerah tertinggal itu menjadi 500.000 per sak gitu. Sehingga untuk konstruksi bangunan dan sebagainya itu sehingga tidak masuk akal gitu kan. Sehingga itu yang penting menurut saya ya, revolusi transportasi itu. Kalau kita berkaca sama Amerika dan Cina. Jadi itu yang satu. Yang kedua, ketika saya di Aceh itu, jadi kultur ya. Kalau saya melihat di Aceh itu lautnya itu, kalau saya fair ya, lautnya ya tanpa melihat yang lain ya, itu lebih bagus dibanding di Bali sekalipun pariwisata. Saya rasa di Mentawai tidak jauh beda dengan yang di Aceh. Jadi pariwisatanya, cuman kalau kenapa di Bali lebih ramai dibanding di Aceh, karena masalah aksesoris saja sebetulnya. Jadi orang nggak tertarik ke pantai di Aceh karena orang pakai celana yang ya, di sisi lain wisata matanya nggak ada gitu loh. Wisata mata laki-lakinya nggak ada kalau di Aceh gitu. Jadi
Jadi mungkin kalau kalau di daerah Mentawai saya rasa lebih lebih terbuka ya. Kalau di Aceh kan ada polisi syariah ya. Jadi orang yang pakai celana jin ketat aja ditangkap diganti pakai celana yang agak longgar. Sehingga pendatang itu yang dengan budaya yang berbeda akan tidak nyaman berada di Aceh sana. Ya, apalagi yang terbuka gitu kan. Jadi itu mungkin dari sisi pariwisata Mentawai itu tidak jauh beda dengan Aceh. Kalau yang saya alami kan di Aceh ini saya bertahun-tahun di sana dan kebetulan saya tinggalnya di pantai kan. Pantainya itu bagus Pak. Kalau dibanding dengan Bali Pak, tanpa melihat yang lain ya, itu saya rasa lebih bagus pantai di Aceh daripada di Bali. Tapi ya itu aksesorisnya itu orang orang cenderung kan ke aksesoris nih. Ya, itu mungkin masukan dari gambaran saya ya Pak ya, bukan masukan ya gambaran saya ya. Jadi pertama transportasi mudah untuk di apa menjangkau semua daerah. Yang kedua adalah terkait dengan pariwisata. Saya rasa itu akan menjadi faktor plus di Mentawai itu sendiri, terlepas dari daerah gempa ya. Oke, itu dari saya Pak. Terima kasih. Monggo langsung Bang Pujo. Betul, terima kasih Pak untuk potensi Mentawai. Memang pariwisatanya itu surfing, kemudian ada menyelam, diving itu. Dan mungkin wisata budaya juga ada. Menjadi primadona untuk daerah Sumatera Barat. Nah, memang para turis itu kalau informasinya kalau sudah ada yang langsung dari Singapura langsung menuju Mentawai juga ada. Kemudian juga setelah dari Bali juga biasanya mereka mampir ke Mentawai. Itu sudah sering polanya demikian, mobilisasi daripada para wisatawan. Jadi kalau di Mentawai itu mungkin ada sekitar 150 resort, Pak. Ya, resort itu dari yang per malam ya mungkin sampai harga-harga 3 juta per malam sampai yang 400.000 itu sudah terorganisir oleh asosiasi resort di sana di Mentawai. Dan pemerintah pun mendukung itu dari seluruh sektor, baik dari instansi vertikal, imigrasi, Forkopimda, semuanya sudah terjalin dengan baik. Dan itu merupakan dari untuk peningkatan retribusi pesilancar itu, bahwa tahun ini juga sudah ditetapkan Perda bahwa setiap pesurfing yang datang ke Mentawai itu dipungut retribusi per orangnya 2 juta. Jadi memang itu yang mau kita tingkatkan supaya pendapatan asli daerah Mentawai lebih meningkat kembali. Itu makanya memang tim terpadu kita dari pemerintah daerah memperketat titik-titik pintu masuk maupun pintu keluar daripada wisatawan. Kemudian untuk ya kerjasama dari pemerintah daerah memang periode tertentu itu mereka baik pemerintah daerah maupun dari para pengusaha kapal maupun resort itu mereka berkumpul melakukan evaluasi. Ya, jadi sudah ada kegiatan yang berfungsi untuk memperkuat bagaimana kegiatan mereka khususnya di pariwisataan di Mentawai. Dan tadi untuk Pak Lubab yang berkaitan dengan kondisi pantai ya. Kalau di pantai di Mentawai memang ya saya pikir kalau dikatakan banyak orang kalau di Mentawai mungkin lebih bagus daripada di Bali. Memang aksesorisnya saja. Jadi soal kultur di Mentawai itu resor-resor yang ada atau tempat-tempat wisata yang ada sekarang ini kebetulan memang jauh dari pemukiman, Pak. Sehingga kita tidak terlalu rumit untuk mengaturnya. Ya, kami dari jajaran Satpol PP pun untuk mengantisipasi bagaimana benturan dengan masyarakat ketika bagaimana pakaian seorang turis, bagaimana kondisinya, mereka tidak serumit yang di Bali, sudah bercampur baur. Kalau di Mentawai itu sudah seperti ada lokal titik-titik tertentu. Begitu.
Entah nanti sekian tahun ke depan akan berubah, kita akan antisipasi itu supaya ada titik-titik tempat wisata yang kulturnya bisa menyesuaikan. Jadi kalau soal kultur di Mentawai itu menyesuaikan di sana, Pak. Jadi masih bisa menyesuaikan dengan lingkungan resort, lingkungan di mana beraktivitas para turis dan lain sebagainya. Rata-rata mereka kalau ke Mentawai dengan kapal, Pak. Dengan kapal cepat maupun kapal ASDP. Kalau dengan pesawat, ya karena ini pesawatnya kecil, jadi kalau membawa papan surfing agak kerepotan dengan 12 orang susi air itu. Nanti mudah-mudahan tidak lama kalau kapal terbangnya ATR sudah ada, mungkin mereka akan menyesuaikan dengan pesawat ATR yang akan datang. Saya pikir demikian Pak Dul dan Pak Gubab. Oke, terima kasih. Ya, ya ini kebetulan sekali di Delima itu sekarang tambah satu kanal. Nggak tahu ini saya satu kanal apa saya yang ketinggalan gitu. Namanya Delima Healing Bebas. Benar nggak, Bang? Bang Dul? Ya benar, benar. Yo. 5 healing bebas. Nah ini apa perlu kita rencanakan healing ke Mentawai gitu gimana? Apa wi? Ya, Soalnya Oh, soalnya saya pas kemarin itu pas HUT Satpol PP ke Padang itu takjub saya bener. Takjub dengan em, budaya yang ada di Padang dan saya merasa oh Padang ini tempat yang menyenangkan untuk tinggal gitu. Orang luar tinggal di Padang itu menyenangkan gitu. Nah, sekarang kita geser sedikit ke Mentawai kan bisa itu, ya. Bang Dul dan teman-teman gitu. tahun depan lah. Tahun depan. Devi, sebetulnya Pak Kasatpol Provinsi itu dari kemarin dan nagih-nagih terus itu mau rakor ke Mentawai tapi terhalang badai terus. Oh, waduh lah ini hambatannya badai ini. Halang sama Merapi kemarin, sama banjir bandang tidak jadi lagi. Jadi intinya begini, Pak Dul dan Pak Ebi dan semuanya, kalau memang ingin jalan ke Mentawai, saya pikir kami siap sini. Artinya kalau dalam kegiatan rutin ada rakor tingkat provinsi kan, di Tua Pejat itu bisa menampung sekitar 300 penginapan. Itu di luar resor ya Pak. Kalau nanti ada resor, maka kita mau berkunjung ataupun menginap di resor-resor yang sesuai dengan kondisi yang ada juga bisa nanti kita kondisikan. Saya pikir lebih bagus. Atau mungkin nanti ada program kerjasama dari Pak Dul kan, dari Universitas Muhammadiyah dan Delima, mungkin dengan Pemda Mentawai, dengan Dinas Pariwisatanya, gitu. Bisa ekspos sedikit seperti apa masukannya begitu. Itu juga kemungkinan ada peluang masih banyak. Karena biasanya ada apa teman-teman dari sektor swasta dari Jakarta itu nyambung di sana. Hmm. Sudah banyak yang masuk gitu, secara bergantian. Karena memang jaringan itu padat. Dari orang pemerintahan nyambung ke swasta, muter-muter, muter-muter. Ujung-ujungnya ya itu tadi, pariwisata dan zona ekonomi eksklusif. Yang sampai hari ini itu belum terwujud yang terakhir tadi. Yang programnya Pak Luhut. Nah ini dengan ada pesawat ATR ini mudah-mudahan nanti akan bergerak ke sana. Ya, ya, Kami tunggulah untuk komentarnya. ya. Karena faktor pertama transportasi sudah bisa dijamin. Mau kapal 9 jam, bisa tidur di bintang 7, hotel di bintang 7 dengan kapal itu juga menakjubkan. Mau dengan kapal cepat juga bisa. Jadi sudah bisa memilih hari untuk kapan pulang. Kalau dulu nggak bisa. Saya Ya, pernah 9 bulan saya nggak pernah keluar. Saya pernah juga. ya, ya, ya. Mungkin itu Bu Sofi. Oke, menarik sekali ya.
pembicaraan kita malam hari ini dengan narasumber Bang Pujo yang memaparkan terkait dengan Mentawai. Ini kayaknya mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan Mentawai itu. Eh, saya kurang tahu ini kita selesai 21.30 ya. Dan saya ingin bukan menyimpulkan sih, tapi dengan apa yang telah disampaikan Pak Abang Pujo bahwa Bang Pujo menjadi contoh bagaimana hidup di satu wilayah yang dinamakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Itu dapat mengatasi, dapat survive, eh, hidup di masyarakat yang mayoritas atau mayoritas berbeda dengan budaya yang selama ini sudah dimiliki oleh Bang Pujo. Tapi kata kunci bahwa kemudian bagaimana menyeimbangkan harmonisasi dengan budaya setempat, dengan masyarakat setempat, kemudian juga menjaga saling menghormati, kemudian eh, membuat perilaku attitude yang menjadi contoh, dapat dicontoh oleh masyarakat, keteladanan yang dicontoh oleh masyarakat itu yang membuat atau menjamin bahwa apa yang kita lakukan kemudian akan diikuti orang. Itu secara pribadi Bang Pujo. Kemudian untuk kemasyarakatan, kemudian tadi menghormatinya di mana bumi dipijak, langit dijunjung gitu ya. Jadi memberi harmonisasi dengan budaya ini sudah dipraktekkan. Kemudian pengalaman bagaimana menjadi selama perjalanan berapa puluh tahun ada di Mentawai sudah mengalami apa yang mungkin jatuh bangunnya Mentawai dari dulu mungkin belum otonomi, kemudian sudah menjadi kabupaten dan sekarang sudah mulai mengalami perbaikan infrastruktur, kemudian ekonomi, dan sekarang ini sudah beranjak semakin baik dibanding dengan Sumatera Daratan. Kita semua berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Pujo ini dan masyarakat di Mentawai kemudian tidak mungkin ada konflik-konflik yang akan terjadi karena biasanya pasti apabila ada modernisasi di tempat apalagi yang terpencil dan sebagainya pasti ada persoalan, tapi harapan kita pasti itu bisa harapan kita tentu bisa diatasi. Itu yang dapat saya ambil dari apa yang pembicaraan kita malam ini. Mungkin masih ada yang perlu ditambahkan atau ingin disampaikan, dibicarakan Bang Dul dan Pak Bakti, kemudian ada Om Lubab di sini dengan Bang Pujo. Saya kurang tahu apakah Zoom-nya masih bisa berjalan, tapi kita sudah di 21.31 sehingga saya kembalikan kepada Bang Dul. Terima kasih sekali Bang Pujo Raharjo yang telah bersedia untuk menjadi narasumber di Delima Omong Bebas. Tuh, kalau mungkin masih ada nih yang perlu ingin di tanyakan lagi dengan tema tertentu, misalkan khusus untuk pariwisata saja, saya kira tidak akan menutup peluang seperti itu. Ya, Bang Tul, saya kembalikan Bang Tul. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.